Halo saudara, apa kabar nih? Kemarin kita sudah bahas tentang Jos Bataille dari salah satu tokoh filsuf poststrukturalis yang mengutamakan historiografik atau biografi dan fiksi di dalam karya yang dipengaruhinya dengan imajinasi dan pengembaraan intelektual, dengan kebebasan mengekspresikan ingatan tentang biografi dan fiksi di dalam kengerian dan kecabulan mempengaruhi karya sastranya. Dan di situ ada yang namanya pengembaraan intelektual tadi, yang memberi negasi terhadap pemikiran strukturalis sebelumnya. Nah, sekarang kita juga mempelajari tentang tokoh pemikiran poststrukturalis yang lain dengan penekanan yang berbeda. Di sini yang kita pelajari yaitu Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Wah, ada kata-kata gilenya ya. Jangan dibilang ini gila, bukan. Tetapi Gilles di Paris, Prancis. Ya, lahirnya tahun 1925. Ketika kita membicarakan Gilles Deleuze yang lahir di Paris, Prancis itu, di dalam biografi tokoh ini ternyata dia adalah seorang tokoh yang jarang bepergian keluar dari Perancis untuk mengutarakan gagasan-gagasannya dan berdialektika dengan para filsuf lain. Jadi dia dalam aktivitasnya sebagai seorang dosen, di antaranya sejarah filsafat di Sorbonne University, Prancis. Selain mengajar di berbagai tempat yang lain, dia juga tidak seperti kebanyakan filsuf yang menekankan pentingnya hubungan antara guru dengan murid. Paling gampang kita ingat sejarah filsuf Yunani kuno. Hubungan guru dengan murid ini tampak dari hubungan Socrates dengan Plato, di mana Plato adalah murid Socrates, dan hubungan antara Plato dengan Aristoteles, di mana Aristoteles adalah murid dari Plato. Nah, tidak demikian dengan Gilles Deleuze, di mana dia memiliki sedikit peniru atau pengikut, kalau itu pun dianggap ada. Namun meskipun demikian, pemikirannya sangat unik dan berpengaruh dan menjadi pembicaraan dunia pemikiran tokoh-tokoh filsuf yang ada. Masih ada logika yang pasti dalam perilakunya.
logika seorang pemikir yang pandangan dan pemikirannya cenderung horizontal, bersifat radikal. Nah, dia ternyata berbeda dengan umumnya filsuf yang lain yang menekankan sejarah filsafat dan ada hubungan vertikal di dalam dialektika antara para pelaku pemikiran dengan pemikirannya dengan orang lain. Dia lebih mirip seperti Nietzsche yang menekankan hubungan pemikiran horizontal, yang menekankan perbedaan, bukan persamaan dan pertemuan dalam dialektika. Dan ini Deleuze melihat dirinya sebagai seorang filsuf dan berkarya menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh sejarah filsafat yang standar, yang dari masa ke masa ada dialektika dan pengaruh secara vertikal dalam relasi-relasi pemikiran dan sejarah pemikiran. Bagi dia, menjadi seorang filsuf berarti menghubungkan diri dengan karya para filsuf lain. Deleuze melihat dirinya sebagai seorang filsuf berkarya menggunakan bahan pemikiran. Memang menggunakan bahan pemikiran dari orang lain. Berbeda dengan Nietzsche yang tidak terlalu banyak bersinggungan dengan sejarah filsafat. Namun pemikiran Nietzsche ini berpengaruh padanya sehingga ada kecenderungan dia pun tidak menekankan ada hubungan vertikal dalam sejarah filsafat itu. Karena terhadap karya Nietzsche yang tidak terlalu banyak bersinggungan dengan sejarah filsafat, Deleuze membacanya dengan cara khusus dan menekankan pentingnya konsep Nietzschean tentang kembalinya yang abadi dan kehendak untuk berkuasa. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa membedakan pemikiran Nietzsche dan Deleuze? Kalau dikatakan pemikiran Deleuze menerima pemikiran Nietzsche tanpa reserve, tanpa penolakan. Nah, perlu digarisbawahi pemikiran Deleuze yang demikian, membahas secara kritis tentang pemikiran Nietzsche itu tidak diragukan, membuatnya menjadi salah seorang filsuf paling kreatif dalam zaman kontemporer. Meski ia menuliskan karyanya dari seorang yang masuk ke dalam sejarah filsafat, tampak bahwa filsafatnya banyak menyentuh rasa demokratis dalam negara-negara berbahasa Inggris. Pemikirannya tentang horizontalitas lebih radikal, meskipun pencarian horizontalitas secara sangat radikal itu diilhami oleh Nietzsche. Hal ini tidak membuat pemikiran Nietzsche mempunyai sesuatu nilai yang jauh lebih unggul daripada pemikiran Deleuze. Tapi sebaliknya, justru hal itu semakin memurnikan pemikiran Deleuze dan tidak menyembunyikan kemurnian pemikiran Deleuze sendiri. Karena tampaknya kita memiliki
pandangan Nietzscheanisme yang tanpa reserve, paling tidak dalam karya Delu lebih jelas warna politiknya. Maka pemikiran yang ja dari Nietzsche dinaikkan ke tingkat kesekian, sedangkan tidaknya dilupakan. Dalam kesibukan untuk menghindari represi dan hal negatif dalam kreativitas tanpa kendali, pentinglah bagi kita untuk bertanya, apakah hasil dari kreativitas ini mungkin berupa berkurangnya peperangan yang diorganisasi secara vertikal, namun diimbangi dengan meningkatnya potensi kekerasan. Pemikiran Delu dalam pandangan saya lebih diwujudkan dalam suatu praktik yang berani dan secara radikal lebih membela kepentingan horizontalisme yang mengutamakan perbedaan demi perbedaan, dan tidak ada kata-kata ragu. Tidak ada kata-kata ragu.